tapi layo kuasolun. Allah musta'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan amal saleh yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah simpan sampai hari kita dihisab, hari perhitungan. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan hitungan kita, atau Allah terima kita tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan seterang-terangnya, yang telah membentangkan jalan selapang-lapangnya sehingga kita mudah dan ringan untuk melaksanakannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, selamat Hari Raya Idul Fitri. Sudah terlambat, tapi masih suasana Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tauhid min Al-Jami' As-Sahih. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kembali mengingatkan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah memulai kitabnya Al-Jami' As-Sahih dengan Bad'ul Wahyi, awal mula turunnya wahyu, dan dilanjutkan dengan Kitabul Ilmi, Kitab Al-Ilm atau Kitabul Iman, beriman yang akan melahirkan al-ilmu. Nah, ilmu ini tentang agama, mulai dari ibadah, muamalah sampai akhlak dan adab, buahnya adalah at-tauhid. Maka beliau tutup dengan kitab at-tauhid. Namun karena seiring perkembangan zaman dan banyak masuk syubhat dalam Islam dan kepada ahli iman, sehingga kitab tauhid yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan mengambil dalil pada Al-Quran dan Sunnah dan aqwalus salafis salih, oleh sebagian ditakwilkan, dipalingkan dari makna aslinya. Bagaimana tidak, firman Allah, sabda Rasulullah juga ditakwilkan, apalagi perkataan dan maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada Imam Bukhari, masya Allah, tertib kitabnya, sistematis penulisan kitabnya, jelas sekali bahwa agama ini dibangun di atas wahyu. Maka ilmu yang ingin dia sampaikan dalam kitabnya ini berdasarkan wahyu yang melahirkan iman, iman yang membuahkan ilmu, yang dengannya kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana berakidah kepada Allah. Dan itulah yang akan merealisasikan tujuan utama penciptaan manusia, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah melalui beberapa bab sebelum ini, dan sekarang masuk pada bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah. Imam Bukhari biasa membuat tema judul babnya dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis atau perkataan as-salaf. Qala babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Ta'ala. Yang bagi li ahadin min ba'di, berikan kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelahku. Di antara kekuasaan yang Allah berikan pada Nabi Sulaiman, syaitan tunduk menjadi pekerja Nabi Sulaiman. Madalhum ala
mauti illa dabbatul ardi tadkulu min sa'atah. Tidak ada yang bisa mengetahui Nabi Sulaiman dah wafat itu kecuali anak-anak yang memakan tongkatnya sehingga tongkat itu lapuk dan terjatuh. Oh, dikira Nabi Sulaiman belum mati, ternyata sudah mati. Ketika itu tahu alimatil jin, jin tahu bahwa mereka tidak tahu yang gaib. Jadi kalau ada setan ngaku tahu yang gaib, ya berarti setan pendusta. Makanya Nabi bilang kepada Abu Hurairah, sadaqaka wa huwa kadzub. Dalam hadis tentang ayat kursi, ya dia sekali ini benar, padahal dia pembohong besar. Nah, asalnya setan itu adalah pembohong. Ya kalau ada yang ngaku-ngaku tahu yang gaib, berarti ya pembohong besar. Nah, pembohong besar. Karena Syekh Al-Albani rahimahullah ditantang berdebat oleh dukun yang katanya tahu yang gaib. Syekh terima tantangannya, ketika hadir Syekh mengatakan, saya mau berdebat dengan Anda dengan satu syarat. Lalu saya diam. Lalu sang dukun bertanya, apa syaratnya? Tapi Anda tahu yang gaib. Tidak paham? Saya ulang kembali. Ya. Dukun tuh ngakui tahu yang gaib. Lalu Syekh tantang atau terima tantangannya untuk berdebat. Lalu ketika sudah berhadapan, Syekh Albani bilang, saya mau berdebat dengan Anda dengan satu syarat. Lalu Syekh Albani diam. Kalau dia tahu yang gaib, perlu bertanya lagi? Enggak. Maka kata Syekh, dia orang itu bertanya, apa syaratnya? Jawab Syekh, tapi Anda tahu yang gaib, kok nanya lagi? Jelas? Ini selesai perdebatan. Ini perdebatan tersingkat. Ya, selesai. Berarti Anda tidak tahu yang gaib. Sebab kalau tahu yang gaib, untuk apa nanya lagi? Nah, sama dulu Syekh Ahmad Didat diundang atau ditantang berdebat oleh ulama-ulama Syiah di Iran. Bagi mereka masuk ke Mashhad itu, Husainiyat itu tidak boleh bawa sendal karena tempat suci. Lalu Syekh Ahmad Didat sengaja bawa sendalnya dikepit di ketiaknya, bawa masuk ke dalam. Lalu kata orang Syiah itu, Syekh, kenapa bawa sendal dalam? Saya takut, ya, sebab di zaman Nabi dulu banyak sendal dicuri oleh orang Syiah di masjid. Mereka tanpa sadar masuk jebakan. Kata mereka, ya Syekh, jangan macam-macam. Di zaman Nabi belum ada Syiah. Syiah belum ada zaman Nabi, berarti aliran baru. Selesai masalah. Akhirnya saya menyelesaikan masalah kaum muslimin muslimat. Jadi alimul ghaibi yang mengetahui yang gaib, yang tidak nampak. Kullu syai'in istatara ala ahad fa huwa ghaibun anhu. Sesuatu yang tak nampak itu namanya gaib. Kalau sekarang ada teman kita yang tidak hadir hari ini, maka disebut gaib. Yang hadir disebut hadir. Hadir itu bahasa Arab tuh. Hadir nampak, gaib tidak nampak. Jadi kalau ada yang bilang saya tahu gaib, ya, berarti dia sudah berbohong. Nah, enggak, saya bisa lihat pakai map Google, bisa dia pakai kamera sekarang, berarti tidak gaib lagi, dah nampak kan? Karena nampak tuh, jelas. Nah, tapi walaupun demikian, ini benda ini juga belum bisa melihat segala sesuatu yang gaib, betul kan? Tidak, bawalah nanti. Mana tahu tuan-tuan nak tahu keadaan orang tua kita yang setelah mati, hidupkan kameranya nanti, ya. Coba lah. Lalu pantau setelah 7 langkah kita meninggal kuburan, nampak malaikat.
Tidak main lagi, sebab ini alamnya dunia. Di sana alam barzakh. Antum pun ikut dikubur ke dalam itu juga tidak nampak juga. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, inilah iman. Bedanya orang yang beriman dengan tidak beriman. Antum baru bisa membuktikannya secara fisik setelah antum mati secara fisik. Insya Allah setelah dikafani nanti tahu antum. Nak coba? Hah? Ya, dibuatkan SPPD-nya. Surat perintah perjalanan dinas ke akhirat. Ya, mati, habis itu dikafani, dan di saat itu akan didatangi. Hanya itu caranya. Sebab tidak ada, ya pemerintah kita juga kan bilang tidak ada SPPD ke akhirat, kan nggak ada. Antum kalau jadi pejabat pegawai nanti minta SPPD perjalanan ke alam barzakh, dikasih? Ada dikasih? Nggak ada kan? Nggak ada dananya, anggaran dananya. Lihat nanti di keputusan Menteri Keuangan, ya peraturan Menteri Keuangan PMK itu tidak ada anggaran standar biaya perjalanan menuju alam barzahnya. Mana tahu ada pada peneliti nanti para ahli riset nak coba-coba membuat perjalanan dinas ke alam barzah untuk membuktikan. Tidak akan terbukti sampai antum mati. Dan bila mati? Hah? Bila mati? Kalau sudah mati? Tidak ada masa balik. Jadi tidak akan ada laporan penelitian. Tidak akan ada laporan penelitian. Adapun orang yang mengklaim, orang-orang yang mengatakan tahu melalui ini dan itu tidak termasuk yang diridai Allah SWT, dan rata-rata ada semua pembohong untuk mencari keuntungan dari ketidaktahuan umat. Dikira-kiranya kadang dibantu oleh syaitan. Ya, bagi kita kan gaib, tapi bagi syaitan nampak dia kan. Makanya ditunjukkan kepadanya. Ya misalnya kunci hilang. Kalau kita mencarinya ke Pekanbaru berapa lama? Awak encik kapokan bawa lapo jam dok kakian? Hah? 2 jam. Kalau macet 6 jam. Kalau setan pepokan. Enggak pernah bos setan pepokan. Setan cepat dia, makanya dia carinya ke tempat kita yang kita lewati tadi. Dia akan lebih cepat mencari dari kita. Makanya kadang setan itulah yang memberitahukan kepada sang pendusta. Jelas ya? Tuan tuh mau ikut kerja sama-sama setan? Mau ikut? Ya, yang namanya kerja sama setan, kesongkokol sama setan, berarti grup. Iya, kalau kerja sama setan, berarti grup setan. Kalau grup setan diridai Allah, ya tidak. Na'asyur kiram dirahmati Allah. Jadi alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tak tunjukkan yang gaib itu kepada seorang pun. Ada sebagian ditunjukkan kepada sebagian hambanya, seperti ditunjukkan pada Nabi kita alaihissalatu wassalam, berupa mukjizat ketika orang-orang Quraisy ingin bukti fisik Nabi ke Baitul Maqdis di malam Isra dan Mi'raj. Lalu Allah hadirkan Baitul Maqdis di depan matanya, sehingga dia bisa menghitung berapa jumlah tiangnya, berapa pintunya. Bisa, dan terlihat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ya kalau oleh kita sekarang melalui satelit saja sudah bisa, Allah yang memiliki lebih dari segalanya lebih bisa lagi. Maka ilmu gaib itu adalah ilmu khusus milik Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamul ghaiba
illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Taala. Kalau ada yang klaim berarti dia menentang ayat ini. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innallaha indahu ilmus saah. Ayat lain dalam surat Luqman ayat 34, innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah pada sisinya lah terdapat ilmu tentang kiamat itu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, ya, untuk supaya diberitahukan. Bagaimana kamu bisa memberitahukannya? Karena kesudahan ilmu itu hanya sama Allah Taala. Sampai malaikat Israfil. Kenapa malaikat Israfil? Israfil. Ustaz, malaikat ada berapa? 10. Ayo, sebutkan. Jibril. Si Jibril apalnya? Baik. Malaikat itu banyak. Ya, ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Ada Malik, ada Ridwan. Terus malaikat maut, Munkar, Nakir. Ini bakal kalau datang tak kenal nampaknya. Ya, kalau tak kenal nanti datang orang mendakwah mengatakan saya Jibril katanya. Antum terimanya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Malaikat itu ramai. Banyak sekali. Nah, ini yang dikenal. Nah, Israfil apa tugasnya? Mambui. Meniup sangkakala. Kok meniup sangkakala sekali, 2 kali aja? Tidak ada tugas lain lagi? Nah, gimana itu? Maka saya bilang, antum jangan pikirkan tugas orang. Nanti terbengkalai tugas kita. Iya. Antum kalau pikirkan kerja orang, kerja kita terbengkalai. Makanya tukang rumahnya tak pernah selesai. Pasalnya apa? Mengerjakan rumah orang. Orang kalau udah banyak membicarakan pekerjaan orang lain, pasti pekerjaannya tak selesai. Jelas ya? Antum nak tahu tugas Israfil yang meniup sangkakala itu, sejak dia dapat tugas dan mandat itu sampai dia tak pernah berkedip. Sejak itu sampai sekarang dan sampai hari kiamat tak pernah berkedip menatap ke arasy. Takut ketika perintah itu datang beliau sedang telayang. Nah, kan ada kadang perintah datang kok sedang telayang. Itu sedang solat sering tuh Ustaz Imam. Ya pas imam itu salah baca, awak telayang. Tak kemana pikiran. Sering terjadi kayak gitu. Macam mana nak nyambungnya? Mungkin imam juga kayak gitu sehingga diikuti oleh makmum. Nah, untuk saya tuangkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi sejak diperintahkan kepadanya meniup sangkakala, dia menatap ke arasy, tak pernah berkedip. Antum jangan pikir lagi gimana caranya itu ya. Iya, yang penting dia tidak merasa lelah. Kalau kita coba tidak berkedip, selama ustaz ngaji aja jangan berkedip. Bisa? Tidak bisa. Makanya kalau antum ukur kerja malaikat dengan kerja antum tak akan yakin. Apalagi mengukur kerja Allah dengan kerja manusia atau makhluk. Tambah tidak yakin. Maka orang yang pakai analogi seperti ini akan menolak banyak dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena selalu mengukurnya dengan pekerjaan makhluk. Malaikat aja tuh tidak bisa ukur. Jadi sejak dia diperintahkan menatap arasy tak berkedip, takut ketika perintah datang dia sedang telayang. Nah,
Berarti kalau dia menatap ke aras, tahu dia kiamat sampai kapan? Tidak tahu. Kalau dia sudah kasih tahu, tak apa lagi? Aman tuh ya Allah. Pokoknya tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, saya siap meniup sangkakala. Untuk terbayang kalau begitu kita lobby lah malaikatnya. Ya biar dilambatkan dikit. Tidak bisa saya. Allah musta'an. Kaum muslimin, mereka la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Masya Allah. Alhamdulillah Datuk. Masya Allah. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT, inna Allah indahu ilmu sa'ah. Allah, sesungguhnya Allah di sisinya ilmu tentang kiamat. Ini juga ilmu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT. Kemudian wa anzalahu bi ilmihi, dalam surat An-Nisa ayat 166, anzalahu bi ilmihi, Allah menurunkannya Al-Quran itu dengan ilmunya. Jadi Allah SWT menurunkan dengan ilmunya. Ilmunya tentang isi Al-Quran, ilmunya tentang siapa yang ditunjuk menerima Al-Quran, ilmunya tentang apa akibat yang akan timbul turunnya Al-Quran, ilmu tentang siapa yang akan beriman pada Al-Quran sehingga berbahagia, dan siapa yang menolak Al-Quran sehingga sengsara masuk neraka. Itu semuanya Allah tahu. Anzalahu bi ilmi. Makanya ketika orang-orang Quraisy mendebat, laula unzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada orang yang lebih senior, orang besar, orang petinggi dari dua kota ini, Makkah dan Madinah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana, seperti apa, kepada siapa, kapan dia turunkan risalahnya. Allah lebih tahu. Qul atu'allimunallaha bidinikum, apakah kalian Allah nak mengajar Allah tentang agama kalian? Allah lebih tahu. Jadi Allah berilmu. Anzalahu bi ilmihi, Allah turunkan dengan ilmunya. Wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmihi. Dalam surat Fatir ayat 47. Allah dalam Fatir ayat 11 dan surat Fussilat ayat 47. Allah katakan wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmihi. Tidak ada wanita yang hamil dan melahirkan kecuali atas ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Awak pelakunya tidak sadar kadang hamilnya, iya, kadang sadar lah. Tiba-tiba bang dah hamil, dia terkejutnya, dia apa hamilnya, lupa dia. Iya, tapi Allah tahu, wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmi. Allah tahu, kita sebelum tahu. Ya Ustaz ya, sehingga terpaksa diperiksakan ke yang lebih tahu dari kita, yang juga tidak lebih tahu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian Allah juga katakan di dalam surat Al-Mulk, surat Fussilat ayat 47, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepadanya dikembalikan ilmu tentang kiamat. Seluruh pertanyaan tentang kiamat pasti kembalinya kepada Allah. Datang seorang Arabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Allah. Dia mungkin bertanya karena dapat berita Nabi kan bilang bu'itsu was-sa'atu katain. Saya dengan kiamat itu dekatnya seperti dekatnya jari tengah dengan jari telunjuk. Kan dekat sekali itu. Habis telunjuk datang ini.
Tentu dia tanya, kalau gitu kapan Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab secara eksplisit, karena sudah sering Al-Quran menceritakan bahwa Nabi tak punya ilmu tentang kiamat. Nabi hanya diberikan tanda-tanda saja. Di antara tanda-tandanya adalah Nabi Isa alaihissalam datang kiamat. Kalau dah turun Nabi Isa, kiamat datang. Di antaranya Al-Masih Ad-Dajjal, tandanya. Tapi kapannya Nabi nggak tahu. Tapi Nabi katakan kiamat itu datangnya hari Jumat. Cuman sayang hari itu tak ada yang pergi Jumat lagi. Sebab la taqumus sa'a illa ala syiraril khalq. Kiamat itu tak datang kecuali tak ada lagi yang mengatakan Allah di atas permukaan bumi. Tak ada lagi yang beriman pada Allah, semuanya orang. Makanya jangan minta ya Allah hidupkan sampai akhir. Jangan. Boleh minta umur panjang tapi jangan minta sampai akhir. Sampai kiamat. Karena kiamat itu datang di saat tak ada lagi yang mengucapkan Allah. Nak cuba? Lain kurang yakin nampaknya. Ya, masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi ilaihi raddul Musa, ketika ditanyakan oleh Arabi itu ke Nabi SAW, Nabi arahkan dia ke yang lebih utama dari ilmu tentang itu, tentang kapan waktunya, yaitu madza adattalah, apa yang kau siapkan untuk itu. Alhamdulillah jawabannya luar biasa. Hubbullahi wa rasulih. Saya siapkan untuk menghadapi kiamat itu cinta Allah dan Rasul. Cinta Allah dan Rasul. Masya Allah. Ini luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sehingga Nabi jawab, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu selalu bersama yang dicintainya. Ya, para ahli pensyarah hadis mengatakan nanti dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Tetapi maknanya wallahu alam lebih luas, yaitu sebagian ulama, yaitu orang yang mencintai selalu bersama yang dicintainya sejak di dunia. Kalau ada yang mengklaim cinta Allah dan Rasul, kan banyak yang cinta lagu cinta hafal, kan banyak yang cinta dalam lagu, dalam nada dan irama, tetapi tidak nampak dalam amalan dan bicara. Ya, katanya cinta Nabi alaihissalatu salam, cinta Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi hanya dalam lagu. Karena kita memang nak masuk surga sambil berlagu. Ada seorang pemuda duduk di tepi jalan sambil melempar-lempar sebatu kecil kerikil, berdoa, ya Allah, ya masukkan saya ke surga. Lempar lagi batu satu, ya Allah berikan saya istri sekian ribu bidadari. Satu dah cukup ya. Dia minta bidadari dan minta nikmat-nikmat surga yang banyak itu. Lewatlah seorang ulama, ini di kalangan as-salaf ini, ulama mendengar doanya bagus, minta masuk surga, kan bagus kan, cuma sambil melentar-lentar kerikil gitu, bukan sedang sujud, bukan sedang ruku, bukan sedang zikir, tapi sedang main gitu. Ini baru melempar batu, apalagi main gitu. Minta surga sambil main gitar atau piano. Ma'asyarul kiram doa. Apa kata seorang ulama tersebut? Laqad a'zamtal khitbah wa aqlaltal mahr. Kamu meminang yang luar biasa, tapi maharnya kecil.
hanya kerikil yang dilempar-lemparkan. Lalu dia bilang, ya akhi, ma hakadha tunalu jannatullah. Tidak seperti ini kita mendapatkan surga, bukan dengan menyanyi lagu cinta, tetapi dengan amal-amal nyata. Makanya sahabat Nabi SAW mencintai Nabi SAW bukan dengan banyak mengarang lagu cinta, tetapi banyak dalam bukti amal nyata, dengan jiwa, dengan harta, mendahulukan Nabi daripada kepentingan diri sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi perlu pengorbanan, cinta itu perlu pengorbanan. Baik, kaum muslimin, maksud Imam Al-Bukhari dengan bab ini menyebutkan ayat-ayat tentang tentang ilmu, bahwa salah satu dari sifat Allah yang mesti teraplikasi dalam keyakinan tauhid kita, kan di dalam kitab tauhid, adalah meyakini bahwa Allah itu bersifat al-ilmu, dan tentang ini ya ayat-ayat Al-Quran yang suci, hadis-hadis Nabi yang mulia, banyak sekali yang menunjukkan bahwa Allah memiliki ilmu. Oleh sebab itu tak ada yang mengingkari ini kecuali orang-orang yang sombong dan tongkau. Ini kalau lah sombong mesti tongkau, walaupun cadia. Ya, ini kalau cadia tapi tidak beriman jadi orang tongkau. Maka cerdas tanpa iman sering mencelakakan. Mulai beriman walaupun tak tongkau. Jadi lebih baik beriman asal podotong menancak tu tongkau atau beriman. Alhamdulillah, caklah beriman walaupun tak tak cadia masuk dan atau beriong juga. Lah, mana pilih beriman atau cadia? Cadia buat. Nah, Allah Ustaz. Kan ada cadia buat. Jadi bongak tak boleh dia jauh. Cadia tak boleh dikuin. Memang mantap tu patah orang tua kita dulu. Cadia tak bisa dikuin. Bongak tak boleh dia jauh. Bos kayaknya cadia buat jauh tangkau. Nah, jadi sudahlah, tidak bisa dikuin dan tangkau pula. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi Allah SWT bersifat ilmu. Nampaknya waktu masuk ya. Ya, nanti kita akan rekes sama imam nanti. Baik, azan dulu, lalu kita sambung sedikit saja sampai selesai. Nah.
Nahum. 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 Oleh sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi maksud Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan ayat-ayat dan nanti akan sebutkan hadis tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa di antara sifat yang sabit pada Allah Tabaraka wa taala yang wajib diimani oleh orang beriman, Allah adalah berilmu. Allah berilmu. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentu sebagaimana zatnya berbeda dengan ilmu makhluknya. Kalau makhluk ilmunya awalnya jahil, setelah belajar baru berilmu. Allah tidak didahului dengan itu kecuali dalam keyakinan orang-orang yang tersesat jalan. Nah, ada sebagian seperti Mu'tazilah yang saya sebut tadi, orang cerdas tapi tongkol. Dari kasih tahu tidak mau menerima. Ya, Al-Quran, hadis bicara banyak, tapi baginya yang dikemukakan tentang logikanya. Mereka menolak Allah bersifat ilmu. Sebab bagi mereka yang namanya ilmu seluruhnya mesti didahului oleh tidak berilmu dulu. Dan ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Oleh sebab itu mereka menolak ribuan ayat dan hadis tentang itu. Itulah sebabnya saya katakan orang-orang yang berakal cerdas tanpa punya iman pada Al-Quran maka akan membahayakan. Dan sebagian sifat Allah ditolak oleh sebagian yang mengikuti metode Mu'tazilah tadi. Seperti yang sudah kita lihat dalam banyak pembahasan, seperti menolak Allah istiwa di atas arasy, menolak Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, menolak Allah memiliki tangan. Alasannya apa? Karena menyerupai makhluk. Ya, kalau dikembalikan itu nanti ilmu juga ditolak, karena makhluk juga berilmu. Tetapi sebagaimana dikatakan ilmu makhluk berbeda, ilmu Allah berbeda dengan ilmu makhluk, seperti itu kita katakan bahwa sifat yang lain, istiwa Allah berbeda dengan istiwanya makhluk. Ma'asyiral kiram, makanya yang a'lam wa ahkam wa aslam adalah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan diikuti oleh para sahabatnya. Diikuti oleh para sahabatnya yaitu mengimani seperti yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa ditakwilkan, tanpa ditasbihkan, tanpa ditolak dan tanpa ditamsilkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kaum muslimin, bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas.
ilmunya tidak terbatas. Maka bila ilmu itu datang dari Allah bertentangan dengan ilmu kita sebagai makhluk Allah, maka kita harus sadar diri bahwa ilmu kita terbatas, ilmu Allah tidak terbatas. Yang ketiga, bahwa ilmu itu adalah sifat yang lazim bagi Allah karena Allah pencipta. Tidak mungkin mencipta kecuali mengetahui apa yang dicipta. Antum, ya, orang nak menciptakan botol ini saja, lalu dia tidak berilmu tentangnya, apa gunanya, apa bahannya, berapa lama tahannya, apa efek negatifnya, apa yang merusaknya, berapa lama tahannya dan sebagainya. Mungkin dia ada berilmu tentang itu? Nah, apalagi Allah yang menciptakan yang lebih detail, lebih hebat, lebih besar daripada apa yang ditemukan oleh hamba-hambanya ini. Antum pasti tidak akan terima kalau saya katakan pencipta atau penemu, bukan pencipta ya, penemu botol seperti ini orang hebat. Antum terima? Saya bilang tidak ada orang hebat. Antum terima? Hah? Kalian tidak paham, nggak ada enggak? HP lah. Botol tidak cair kan? Baik. Kalau saya katakan penemu HP ini, dia kan penemu cuma, bukan pencipta. Penemu HP ini, saya bilang, antum bilang ini orang hebat sekali. Saya bilang tidak hebat. Antum terima? Pasti antum cemooh saya, Ustaz memang sudah buat apa? Paling-paling telepon pakai bambu, dulu pakai benang. Halo katanya kan. Itu cuma bisa kita. Ini orang hebat. Dan pasti orang berilmu. Padahal dia hanya sekedar menemukan gelombang elektron, lalu dicarikan materi yang bisa menangkap gelombang tersebut, dipindahkan dari satu tempat melalui perangkat-perangkat yang juga ditemukan di dalam alam raya ini, lalu dirakit sendiri oleh mereka, dan itu sudah kita katakan berilmu. Lalu Allah SWT yang menciptakannya, bukan yang menemukan, yang menciptakannya. Semuanya sudah ada di alam ini, tinggal kita yang tinggal akan menemukan saja. Obat-obat semuanya sudah ada, cuman kita tidak bisa menemukannya, ditemukan oleh orang lain. Nah, Allah semua sudah tahu. Oleh sebab itu, maka ilmu itu lazim. Sifat lazimah lillahi ta'ala, karena dia pencipta, pengatur. Tidak mungkin tidak berilmu. Maka kalau ada yang menolak ilmu Allah, berarti dia tidak berilmu. Maka orang tidak berilmu tidak usah terima. Makanya kaum muslimin, jurus paling mudah beragama ini jurus menolak memang. Jurus menolak. Makanya kalau orang banyak menolaknya bukan karena hebat, justru karena tidak hebat. Ya enggak? Apa bakajonya yang nyapu ndaknya hebat no? Hah? Apa masak ndak? Apa babi ini? Mak tiba bini ambu nyepai dah ambu kaum muslimin. Jadi semua sebab tidak, ya ini datang dari Allah dan Rasul berita cayong ndaknya. Itu bukan hebat, justru karena dalarnya dangkal sehingga bisa tidak bisa mencerna. Tapi orang semakin mau menerima, semakin bisa menerima dan dicerna, berarti semakin hebat. Makanya sahabat Nabi itu hebat mereka, karena tidak satu pun dari firman Allah dan hadis Rasulullah yang mereka bilang tidak. Semuanya bilang nggih, iyo, sami'na, nggih, aduh, bahasa lain. Kaum muslimin dan musliman dirahmati Allah SWT. Jadi mereka hebatnya karena menerima. Yang tidak menerima itu bukan karena hebat. Oh, kami bisa menolak semua sifat Allah kecuali tinggal tujuannya. Itu bukan karena hebat, justru karena tidak hebat. Makanya dalam ilmu ada kaedah, ya, kaedah dijadikan kaedah ilmu apapun, fikih pun bisa, usul fikih bisa, akidah pun bisa. Al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Al-muthbit muqaddam 'ala
an-nafi, yang mengiyakan didahulukan dari orang yang menafikan. Apa sebab? Li'anna lahu ziyadata ilmin, karena dia punya tambahan ilmu di situ. Jelas? Misalnya sekarang gaji belum turun, tapi ada yang bilang satu, dah turun katanya. Nah, dia bilang sudah turun itu didahulukan dari yang bilang belum. Apa sebab? Dia punya bukti, ini slip gaji dah ada. Kalau tidak percaya, ini laporan SMS. Tidak ada yang pakai semakin nampak. Nah, slip gaji Ampra sudah ada, buktinya nih, duit saya sudah ada, misalnya. Karena orang mengiyakan tidak mungkin kecuali dengan bukti, kecuali pendusta. Ini tidak masuk. Kalau pendusta tidak masuk di sini. Maksud kita al-muthbit as-sadiq. Kalau pendusta kan tidak, setan tadi kawannya, grup setan. Sekarang kita bicara tentang orang yang jujur. Kalau dia mengisbat, pasti dengan ilmu. Orang menolak pasti karena tidak berilmu, tidak terjangkau oleh akalnya. Tapi terjangkau oleh akal yang lain. Mana yang didahulukan? Yang terjangkau atau yang tidak terjangkau? Yang terjangkau olehnya. Jelas ya? Menurut saya tidak masuk akal, Ustaz. Menurut saya masuk akal. Antum terima dia atau saya? Hah? Menurut dia tidak masuk akal, menurut saya masuk akal. Yang terima mana? Non masuk atau non tidak masuk? Non masuk lah, masuk lebih lapang akal daripada yang tidak masuk. Jelas ya? Non masuk pasti lebih punya kelebihan. Nah, jelas ya? Oleh sebab itu makanya as-salaf mereka banyak menerima semuanya, bahkan diterima dari Allah dan Rasulnya. Tapi di kalangan khalaf banyak yang menolak. Apa sebab? Karena ilmu mereka lebih dangkal dari ilmu as-salaf. Oleh sebab itu kalau nak lapang akal, ikut. Apa tanya lagi datu? Kalau nak lapang akal, ikut as-salaf, karena salaf itu lapang akalnya sehingga muat semuanya, bisa diterima. Kalau khalaf, sempit akalnya sehingga banyak yang ditolak. Di antara yang ditolak oleh sebagian golongan Islam yang menisbatkan kepada ada Mu'tazilah, menolak sifat Allah semuanya. Berarti berilmu mereka? Tidak. Cerdas mereka? Iya, mereka orang cerdas, tetapi tidak berilmu. Makanya saya selalu katakan orang cerdas belum tentu berilmu, tapi orang berilmu mesti cerdas, karena ilmu tak bisa dicerna kecuali dengan kecerdasan. Tapi orang cerdas belum tentu berilmu. Makanya Allah memuliakan dirinya, memuji dirinya dengan ilmu, tidak pernah memuji dirinya dengan cerdas, karena ilmu lebih tinggi dari kecerdasan. Jelas ya? Jelas. Makanya Karl Marx tidak disebut ulama, Albert Einstein tidak disebut dengan ulama, tapi orang cerdas. Tapi Imam Syafi'i ulama, Imam Ahmad ulama, ma'asyarul kiram dirahmatin. Itu ya. Jadi lebih hebat orang cerdas daripada orang berilmu. Tuh, lebih cerdas, lebih hebat orang cerdas daripada orang berilmu. Tasik kocok deh. Baik. Amu ulang balik. Mana yang lebih hebat, orang cerdas atau orang berilmu? Orang berilmu. Ada orang cerdas yang tidak berilmu? Ada. Diukur IQ tinggi tapi tidak umur sekolah. Itu lagi sama ilmu. Belemu lainnya. Kalau ilmu tidak. Kan berapa banyak orang punya bakat cerdas. Buktinya saudara-saudaranya yang sekolah cerdas-cerdas. Tapi dia tidak mau sekolah. Tapi kalau disuruh berpikir, selalu jernih pikirannya. Bagus pikirannya. Kalau berapat, Masya Allah, usulan banyak. Tapi berilmunya? Enggak.
Sebab ilmu itu memang harus dipelajari. Jadi orang cerdas bisa saja tidak berilmu, tapi orang berilmu mesti ndak amune yang bocor dori. Tu ulama ada ndak cerdas. Ulama ada ndak cerdas. Makanya kalau ada yang bilang ulama bongak, inyo lebih bongak bodoh ulama. Karena ada orang yang bilang ulama itu konyol dan tolol, katanya kan itu. Berarti Anda lebih konyol dan lebih tolol. Jelas ya? Orang berilmu mesti cerdas, tapi orang cerdas belum tentu berilmu. Makanya Allah puji dirinya dengan ilmu, tidak memuji dirinya dengan kecerdasan. Jelas? Karena cerdas secara zatihi la yanfa. Cerdas karena cerdasnya doang atau cerdasnya saja tidak tentu belum bermanfaat. Tapi kalau cerdas sudah diisi dengan ilmu dan diterimanya ilmu itu, maka itu akan membuat kecerdasan itu lebih bermanfaat. Dewa oleh sebab itu orang berilmu lebih banyak menerima daripada menolak. Tapi orang cerdas banyak menolak daripada menerima, kecuali yang berilmu. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Tengok kalau di bawah berdebat, yang paling suka berdebat kan orang cerdik-cerdik. Iya. Makanya tahu kalau pengikut Nabi itu tahu kalau cuma endek orang-orang yang tidak mau taat itu. Saya tengok, nak ikut haji je kalian tu orang-orang. Kayak itu sebenarnya. Orang-orang bongak aja. Padahal ada Abu Bakar situ. Bongak Abu Bakar. Sampai perdagangannya ke Syam. Tapi karena masuk Islam bersama Nabi disebut orang bongak. Terus ya? Umar bongak? Enggak. Jadi tapi mereka kalau sudah ikut Nabi dianggap orang bongak. Kalau kita sekarang kalau kita ikut Nabi, amalkan seperti Nabi, dibilang orang enggak pandai mencerna. Dia enggak pandai Rina dengan kaum tekstualis. Jadi kalau macam itu paham agama bongak wa desan kalau ikut cara Nabi, ikut cara sahabat. Bila cara dia kalau bani menolak. Kalau bani menolak jadi dia. Masyaallah kiram dirahmati. Ini adalah timbangan yang terbalik. Timbangan yang terbalik. Justru yang cerdas itu yang cepat menerima dan cepat mencerna, karena di samping kecerdasannya dia punya ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya bulan depan ya. Bulan depan lagi. Tuan-tuan tidak suka ngaji sering nampaknya. Sekali sebulan itu dah lupa lagi nanti itu. Nah, ya InsyaAllah kita sebutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab al-ilmu ini, atau hadis dalam bab ilmu ini. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh beliau yang menguatkan apa yang sudah dikatakan tadi, bahwa Imam Al-Bukhari ingin mengatakan bahwasanya Allah SWT bersifat ilmu. Di samping beliau mengisbatkan itu juga menolak pendapat orang yang tidak menerima sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Alasannya logika tadi. Alasannya logika yang tidak logis. Sangat banyak sekali logika yang tidak logis. Apa sebab? Karena tidak berdasarkan ilmu. Karena menggunakan ukuran makhluk untuk mengukur al-khaliq. Ukuran makhluk mengukur al-khaliq. Dia lihat orang-orang yang berilmu awalnya tidak berilmu, setelah berproses dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, istri, ya S3, baru dia jadi orang berilmu.
Dikiranya Allah juga berproses seperti itu, lalu dikiaskannya. Ketika dia kiaskan Allah ke makhluknya, akhirnya dia nafikan itu. Tidak mungkinlah Allah belajar TK, betul itu, iya kan? Dan itu kita sepaham. Cuman ujungnya berbeda. Ujungnya kita punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwa Allah berilmu. Kalau dia tidak, tetap di jalan logika tadi, sehingga tersesat karena tidak ada petunjuknya. Jelas? Ketika kita menafikan Allah tidak mungkin belajar, Allah tidak mungkin dari awalnya tidak tahu baru jadi tahu, tidak mungkin. Ini tidak mungkin, mustahil. Karena ilmu Allah tidak dihulu dengan kejahilan. Nah, setelah kita ambil dari Al-Quran dan hadis seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ini lihat metode Imam Bukhari menyebutkan ayat, setelah itu baru hadis. Dia tidak menyebutkan dulu mesti begini, mesti begitu, mesti begini, mesti begitu. Tidak. Ini Al-Qurannya, ini hadisnya. Inilah agama kita, belajar dari Al-Quran dan hadis. Cuma itu dia, Quran hadis sosek wadahnya. Quran dan hadis soseknya Nabi, tidak soseknya sosek. Mana sosek? Hah? Menyebut sosek, itu sosek. Sebab Nabi bilang kalau kalian pegang teguh keduanya, kalian tak tersesat. Ini sebutnya kalau pegang Quran dan hadis saja sosek. Subhanallah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala hal yang menyesatkan dan meragukan. Baik, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Hah? Nya ala pernah belajar? Enggak, nya Cina juga belajar lah. Enggak, kalau masyaallah kiram dirahmati Allah. Ini kalau kadang ada perlu dibahas, kadang tidak perlu kira. Nyuang pun tidak akan belajar condor. Nah, ada anekdot seorang mahasiswa masuk jurusan filsafat, dapatnya keedah segala sesuatu itu mesti dimulai dengan ragu sampai diteliti. Akhirnya masuk cara berpikir tuh kayaknya bawa pulang deh, ya dan ragu nah ya dayannya. Apa itu? Sebab aduh dan teliti lehnya. Iya, tidak boleh meyakini sesuatu kecuali diteliti dulu. Jelas? Akhirnya punya ya, iya tayongnya sejak orang kuliah ke lagu loh dan uang anak dennya. Tidak cuma kopong yang melarinya. Itu anekdot. Tapi istilahnya lahirnya anekdot ini karena banyaknya kasus yang menjadi fenomena. Kasus yang berkumpul 1, 2, 3 dan seterusnya, akhirnya lahir fenomena. Orang tidak mudah yakin pada sesuatu yang sangat yakin. Gara-gara apa? Kaedah tadi. Tidak boleh secara a priori meyakini sesuatu kecuali sudah dibuat penelitian. Sehingga lahirlah orang-orang yang lebih meyakini hasil penelitian manusia dari firmannya Rabbnya manusia. Padahal penelitian manusia itu di mukaddimah dan khatimahnya berisi keraguan semuanya. Selalu penelitian ini sangat terbatas karena kemampuan manusia yang terbatas. Maka kritik yang membangun, saran yang menyempurnakan, masukan yang melengkapi sangat dibutuhkan oleh para penulis. Berarti tidak bisa diyakini hasilnya. Tuh, penulis saja ragu. Tuh pun coba yakin. Iya. Jadi penulis saja ragu. Tapi subhanallah Allah baca penelitian lebih yakin daripada baca Al-Quran. Mengikuti pemikiran lebih yakin daripada mengikuti hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh sebab itu akhirnya kita yang yang mudah-mudahan termasuk yang Allah berikan hidayah, mengatakan bahwa yang seperti itu tidak perlu untuk dimasukkan dalam pelajaran kita. Apalagi kalau digabungkan antara akidah dengan filsafat. Akidah harus yakin, filsafat harus ragu. Dan itu teori yang diadopsi oleh ilmu kalam. Tidak boleh diyakini kecuali harus sesuai pikiran. Tidak sesuai harus ditakwilkan atau ditafwidkan. Apa sebab? Pikiran pasti menganalogikan, membanding-bandingkan, dan itulah filsafat itu. Filsafat itu kan hasil pengamatan dari apa yang terjadi, dan takkan pernah seteliti yang maha teliti. Tidak akan pernah seteliti yang maha teliti, karena ilmunya terbatas tadi. Akhirnya sebelum diteliti, akhirnya ayah sendiri diragukan. Tu apa cara yang orang teliti dia tes DNA aja. Tes DNA dan ke Amerika kirim sampel. Biaya mahir, lambek sudah. DNA berapa bulan seberapa? 3 bulan. PT berapa 7 juta? Nah, tanya nampak tes. Nah, akhirnya terpaksa yang CP motong CPT. Mulai tahun dapat ngumpul PT semuanya itu. Nah. Akhirnya anaknya meragukan ayahnya sebagai sudah itu kok Tinonya nak nikah lah. Siapa wali? Ayah yang diragukan. Masuk. Makanya tidak jarang orang yang belajar itu tanpa diberikan ilmu yang benar, yang hanya didukung dengan ilmu-ilmu sampingan dan bahkan sebagian sempalan, akhirnya lahirlah orang-orang yang mengingkari kitab suci, orang mengingkari Nabi, orang mengingkari Tuhan, sampai-sampai ada spanduk kawasan bebas. Dan sayangnya itu terjadi di sebagian kampus keagamaan. Kalau itu terjadi di kampus umum misalnya, oke-oke sajalah, karena mereka bukan belajar agama. Ini di kampus keagamaan. Tentu kan ada yang mengatakan itu kan karena gulu, Ustaz. Karena gulu. Gulu itu memang dimulai dari awalnya. Kalau benar dari awalnya, takkan gulu sampai ujungnya. Alhamdulillah. Ya, sunnah mengajarkan kita kalau benar antum ikut sunnah, aku tak akan gulu. Tapi kalau antum hanya setengah sunnah, pasti gulu. Iya, asal nampak ndak koek celana, nak koek kok kira. Itu gulu antum. Jelas? Karena Nabi menjikapi orang yang berdosa, ndak koek kok kira nah, ya selamat. Asal ndak pajang gue nak tumbuk dagu rasa. Gulung antum, karena Nabi tidak seperti itu melihat orang yang tidak melihara jenggotnya. Orang yang terlambat sholat jemaah, antum nak kunci rumahnya. Nabi juga tidak seperti itu. Makanya mengikuti sunnah itu tidak setengah-setengah. Makanya kalau belum paham ingkar mungkar, jangan ingkar dulu. Harus yakini bahwa itu mungkar dan harus tahu caranya. Kalau kemungkaran ditolak dengan kemungkaran, lihat lagi kemungkaran itu besar timbul yang kemungkarannya akan diingkari atau tidak, maka harus belajar lagi. Makanya sunnah itu harus ditegakkan juga dengan sunnah. Ini tidak gara-gara sunnah tidak mau ikut kajian ustaz. Apa sebab? Ustaz itu salah cik potangnya. Akhirnya bonti ngaji gara-gara salah cik. Cik ustaz tidak boleh salah sama sekali. Nabi tanya. Jelas ya? Nampak potong ustaz laju motornya. Selobelen sauran dia ini. Ustaz apa ludunya? Kasan bawa motor dah ustaz sana, abang ustaz sedang bohong. Atau kawan ustaz boh. Makanya kalau ada laju bawa motor dia ni catat ndak ada boru lah. Ya kalau ndak laju yang apa yang tidak beraturan.
Dan sudah pesankan ke siapapun yang bawa mobil saya di daerah Kampar secara khusus, tolong orang kenal semuanya. Mobil dengan nomor khusus ya 939 LI. Ya, bahasa mobil lah. Ya, tolong bawanya dengan mengikuti aturan lalu lintas yang benar. Kalau tidak waktu menesi jangan ditesi. Kalau terganggu orang jangan lakukan. Atau ada yang buat atau tak buat. Itu tampak tonton dia mah Ustaz Apollonya tak ngaji sudah. Itu huluan tuh. Ustaz pun masih manusia. Ya mungkin karena tadi dia ngaji khutbah lagi kan. Mbaknya Syekh Saleh Utsaimin. Bapak coro Syekh, beliau enggak lampu merah tetap dilewati. Beliau enggak boleh, haram. Karena itu ikut aturan yang sudah ditetapkan, kalau dilanggar berbahaya, membahayakan nyawa. Ada yang bertanya lagi, tapi uang nak khutbah dia dan khatib dalam ambil. Nah, bapak cara, bapak tu darurat, ad-daruratu tubihul mahdurat. Daripada orang nanti tidak sholat Jumat gara-gara lampu merah, antum boleh dengan catatan aman. Atau so nampak mobil Ustaz ngajol lampu melewati lampu merah, tengok jam berapa, jodoh lelek 10 sampai khut baru ya, gitu aja. Jadi ada uzurnya, jelas nah. Dan jadi gulu tidak, kalau aku tuh benar-benar mengikuti Nabi SAW dan segala hal, insya Allah gulu itu hilang. Tapi kalau masih setengah, seperempat, sepertiga, maka akan peluang gulu itu ada. Maka haruslah selalu belajar dan bertanya. Kalau belum ada ilmunya kita, maka kita tidak boleh tergesa-gesa. Apalagi sudah menghukum yang seseorang atau pribadi. Ini kadang-kadang tidak jemaah le pintar lah menghukum ustaz le, pada ustaz menghukum jemaah. Ustaz tu tidak sunarnya apa itu? Hah? Berbelanja je ke pasar umumnya. Tidak ada nabi ke pasar dulu. Nah, ya sih? Macam-macam lah Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi perlu tidak? Kalau tanya perlu, tidak perlu. Berbahaya memang berbahaya. Kalau dimasukkan bagian dari agama. Tapi kalau antum nak meneliti, nak buat jembatan, bapak coro jembatan gantung, kau jadi jembatan melayang, turun. Pakailah tidak masalah. Memang itu asalnya ilmu itu oleh orang Yunani itu untuk itu. Sudah itu gunung tu yang lain. Itu masalah tadi agu anak kayak ayah. Bangsanya tua itu kan bahasa Asi dulu nikah anak lu. Kan bahasa Asi. Tercatat di catatan sipil bahwa antelah boleh. Jalannya sudah itu ni bidan ni sianu misalnya. Kalau kami di kampung dulu mandi yang ni lapu nomo. Rahimahullah. Nah, ni lapu. Iya dia ayah waang duyung nya. Kiambang nya. Itu sudah itu belajarnya filsafat tadi. Agu ayah hanya sampai dibuat penelitian dulu. Akan usah jadinya. Nah itulah masalahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Tapi kalau untuk keduniaan, karena memang itu asalnya untuk masalah duniawi yang berlaku analogi. Nah sudah itu dimasukkan dalam bidang agama dan diislamisasi, akhirnya dimusibah bagi agama kita. Lahirnya firqah dari situ asalnya. Lahir Mu'tazilah, lahir Jahmiyah, lahir Mu'attilah, lahir Mujassimah, lahir Qadariyah, lahir Jabriyah, lahir Murji'ah. Bukan dari rahim Islam, tapi lahir dari rahim pemikiran luar Islam, baik tasawuf maupun filsafat. Oleh sebab itu wallahu alam, walaupun para ahlinya akan membuat pembelaan bahwa itu penting untuk mencerdaskan. Kalau kita katakan sahabat itu cerdas atau tidak? Cerdas. Belajar filsafat atau tidak? Tidak. Para nabi cerdas atau tidak? Cerdas. Belajar filsafat tidak? Tidak belajar. Kalau pemikiran yang lurus itu Allah sudah berikan tanpa belajar teori-teori itu. Jelas? Pemikiran kita. Bapak coro nak CPT 1000 jadi 2000.
Perlu belajar filsafat? Kan tak lah. Beli 1,000 apa dapat dia? Batang ubi ciak. Iya kan? Dipotong-potong tang ubi dia jadi 10 batang. Cucung ke tanah tu. Bapa cara nak le godang apa? Isi digambuin tanah tu. Ya, dibai pupuk. Itu ya. Nah, sudah itu rajin mensiangnya. Aja sampai makan dek kambing. Perlu filsafat tu? Hah? Aku boleh kambing buat. Bapa cara dari gapuk. Cen umpui. Tak perlu belajar tu lah. Makanya uang kayur tak banyak pikir lah. Makanya maaf meminjam salah seorang perkataan salah seorang konglomerat Indonesia yang terkenal, sebut Jono Mojel ya. Nah, dia bilang apa dek orang-orang hebat itu jarang berhasil dalam bisnis. Maksudnya orang sarjana, profesor jarang berhasil bisnis. Apa sebab? Mereka lebih banyak berpikir daripada bekerja. Nyoba panjang tongkai. Coba tengok. Coba kawan-kawan awak, saudara awak yang dari Jawa, di mana coba awak mana tinggi? Coba awak sampai ke dagu. Sehingga ponek sekene tang di dagu nampak dia bilo sudah berpikir. Tapi kalau yang coba orang Jawa ndak sampai nengok ke ujung dia naku je tahu. Pangku tahu akhirnya terpangku lah dengan uang dia. Jadi oleh sebab itu yang buat ulu coba tolong dipendek coba gini. Legend kodokno jadi penopang dagu. Ini penopang dagu itu banyak berpikir ya. Makanya dia bilang kenapa para ahli, para pemikir kita, para sarjana kita jarang berhasil di bisnis karena lebih banyak berpikirnya daripada bekerjanya. Kenapa yang banyak berhasil mencapai bisnis orang yang tak sekolah tinggi? Karena mereka lebih banyak bekerja daripada berpikir. Piti dapat juga pikir tu bekerja. Hah? Kan tak percaya coba lagi jam buka kodai. Nogun apa rumah di palantu rumah sudah itu berpikir saya itu. Nah, piti masuk. Hah? Enggak. Makanya suruh Allah Ta'ala kalau lah selesai salat bertebaran, enggak berpikiran, enggak bertebaran. Belajar lah. Makanya majalah Forbes merilis orang-orang kaya di dunia. Dari 10 orang paling kaya, 9 bukan sarjana. Makanya kepuasan ke untuk tua gay, nyuruh anak tu nyuruh kaya bantin kuliah dia gini. Uang dan sekolah untuk ndak tu jadi yang kaya nak biangnya ya. Tapi untuk menjadi orang elok. Kalau sekolah ndak tambah elok tambah buat bantin sekolah. Uang condong bini bu eloknya atau bini. Tapi jangan bantin jadi anak sudah itu. Ini kalau salah, wang kalau bini mati jadi anaknya, nah, tidak isah lah. Justru semakin disuruh menikah, semakin disayang dan dibantu. Jelasnya, nah tu, jadi sekolah bukan untuk kaya, walaupun tak terhalang kaya, tapi cara berpikir itu sudah terlambat itu. Makanya dari 10 orang kaya, 9 bukan sarjana. Non seorang sarjana tadi itu ditengok-tengok balik, dibalik-balik file catatannya. Bisnis oya selanjutnya, paham? Dan misalnya di oyan kayu dua sekolah ke Amerika sudah itu pulanglah sarjana yong lanjutkan bisnis ayah itu tuh jadi orang kayu non sarjana dia bakal jojo sendak dia berpikir lah. Oleh sebab itu ciptakan orang-orang yang bekerja bukan orang-orang yang banyak berpikir. Jelas. Makanya ketika ada review kurikulum di kampus pernah menanyakan kepada para pimpinan, kita buat kurikulum ini menciptakan para pemikir atau menciptakan orang yang berilmu. Kalau berpikir, ini konsepnya. Kalau orang yang berilmu, ini kurikulum.
Tapi kebanyakan ingin kalau bisa digabung bapikiu banyak kojo cak sakene. Nah, akhirnya itulah. Jadi siku copang siku tobang siku lope. Jadi pemikir beneran ndak jo sampai, jadi ilmuwan batua ndak jo tergapai. Akhirnya setengah berilmu, setengah bapikiu. Sang lalengka bapikiu ndak jo selesai, apalagi setengah-setengah. Jadi kurikulum kita terlalu banyak isinya. Kadang-kadang terjadi kontradiktif diantaranya. Gara-gara itu bertanya panjang jadi. Ayo sudah oleh. Ini ada bertanya lama jadi. Lah jantan nyoli. Nah lajolenya kan. Jadi yang membuat kita maju itu ya bukan sekedar berpikir, tapi berpikir yang melahirkan kerja. Bukan pikir yang melahirkan debat yang berkepanjangan, tapi pikir yang melahirkan keyakinan yang kita ikuti. Tapi kalau ada pikiran hanya melahirkan debat, menolak dan menidakkan, berarti ini pemikiran perlu untuk diluruskan. Tapi kalau pikiran untuk menerima dan mengamalkan, ini yang harus diikuti dan diteruskan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.